Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Guntur Laupe. Pak, kita kembali bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, Selamat bisa siang, Pak. sangat jelas sekali. Oke, baik. Kita Ya, melanjutkan perbincangan tadi, Pak, karena ada sedikit gangguan teknis juga. ya. Sejauh ini bagaimana kondisi para pengungsi, Pak, di tempat-tempat mereka yang jauh dari rumah tentunya? Dan bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan pangannya, kemudian untuk air bersihnya, bagaimana, Pak? Ya. Nah, memang ini ada beberapa tempat yang kita jadikan tempat pengungsian para warga masyarakat yang terdampak korban bencana banjir. Baik. Jadi kondisi semakin baik, ya. Kondisi semakin membaik, tempat penampungan itu juga sudah agak lebih daripada pertama itu hanya menggunakan beratap plastik, ya, tanpa ada penutup sehingga angin gampang masuk. Saat ini Polri sangat dan membuat tenda kita lebih sehingga masyarakat yang berada di bawah tenda biru ya. Gampang masuk angin saat ini sudah sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat bagus. Angin malam tidak lagi, sehingga kondisi masyarakat kita alhamdulillah cukup bagus. Nah, itu untuk tempat penampungan. Air bersih saat ini buat sumur bor, membuat sumur bor ada beberapa titik. Ada beberapa titik, memang ada yang beberapa yang layak untuk diminum, ada juga hanya untuk MCK saja. Nah, tapi bukan berarti masyarakat sekitar pengungsian ini tidak minum air air bersih. Karena kita bantuan dari mana-mana sudah cukup banyak, baik itu sembakonya dan termasuk air minum bersihnya. Nah, itu yang jelas bahwa sudah sangat membaik. Nah, terus selanjutnya adalah terkait masalah listrik. Listrik punya sudah di mana-mana. Kalau ada tempat belum itu kita sekarang kajian yang kita gunakan khususnya di pabrik. Itu karena selanjutnya makanan terkuat di sana. Alhamdulillah saat ini tidak terkait dalam makanan karena tetap TNI Polri telah buat dapur umum yang siap dan dikirimkan warga kita. Jadi sampai saat atau kita berdasarkan alam dapat yang jadi nasi bungkus itu dibantu satu hari 3.000 bungkus kita dapatkan. Sehingga dengan aspek sana saya pikir sampai saat kita tidak kurang kanan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita beralih dulu ke Bapak Suwandi, Pak. Ya. Sudah banyak bantuan yang disalurkan, tapi ini masih terus bergulir, harus terus dibantu. Rencananya langkah apa yang akan diambil SECI untuk bisa membantu masyarakat di sana, para korban untuk bisa memulihkan kondisinya dari musibah ini? Selama ini kita punya relawan sudah ditempatkan di sana, kita saling berikan informasi. Jadi kita dari Makassar tetap kita mendukung sepenuhnya apa yang diperlukan. Baik, jadi masih terus disurvei karena bantuannya akan terus bergulir dan akan terus dilihat perkembangannya, begitu ya Pak ya? Ya, benar. Baik, kalau untuk protokol kesehatannya sendiri Pak dari relawan SECI, tentu kan di tengah pandemi ini kita harus aware ya, harus menerapkan juga protokol kesehatan agar kita tidak tertular oleh COVID-19 juga. Ini bagaimana proses atau penyaluran bantuan kepada para korban di Sulawesi Selatan ini, Pak? Maksudnya? Protokol kesehatannya bagaimana Pak? Pendistribusiannya kan kita tidak boleh di tempat yang kerumunan, sementara kalau kita di tempat pengungsian, kita tahu bahwa ada satu tenda itu bisa satu keluarga atau bahkan 2 keluarga. Nah, untuk distribusi atau pemberian bantuannya sendiri, prosesnya seperti apa Pak? Pak Suwandi?
Oh, tetap kita berdasarkan protokol kesehatan yang seperti harus pakai masker, face shield, dan jaga jarak. Baik, jadi memang protokol kesehatan harus diterapkan dan ini juga agar walaupun bantuan terus disalurkan, para relawan juga bisa terjaga kesehatannya. Baik, kita beralih ke Pak Kapolda. Bapak, kira-kira berapa personil yang akan diturunkan lanjutannya dan ini sinergi dengan SECI, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Untuk personil yang kita libatkan di sana itu lebih 1.000 personil ditambah dengan TNI. Tambah lagi sukarelawan yang dari Makassar dan dari mana-mana. Nah itu. Dalam pendistribusian makanan, Mbak, itu telah pada tokoh kata. Nah itu. Jadi itu menjadi kita. Saya katakan dari kepala kita melarang untuk bersentuhan langsung, baik itu relawan pun masyarakat berikan banget buffer air. Karena kita khawatir ya, kita tidak tahu apa kondisinya, apa bagi efek atau kan, nah itu yang kita tahu. Sehingga kita ambil keputusan Pak tidak bersentuhan dengan pihak ini di akhir pengungsian. Seperti itu. Baik. Untuk ini sendiri Pak, kita lihat bahwa memang ada kerjasama dan sinergi yang sangat baik dengan Yayasan Buddha SECI antara TNI dan Polri. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana dan harapannya untuk ke depan bagaimana mempercepat pemulihan di Masamba sendiri Pak? Ya, betul sekali. Memang dari awal kami berhubungan dengan Pak Suwandi sehingga beliau dengan sikap bahwa kita ada stok. Ya, kita ada stok untuk membantu kebutuhan warga kita yang ada di Luwu Utara. Dan alhamdulillah besok paginya kami dengan truk yang siap untuk jemput barang untuk mengantar lokasi dan sampai dan pada Bupati Kabupaten Luwu Utara. Sangat bantuan kayak di Indonesia. Nah itu ini sangat-sangat sangat-sangat terbantu sekali warga kita karena pada saat itu memang dari beberapa daerah atau dari beberapa kelompok masyarakat yang membantu itu memang sangat jarang sampai ke sasaran. Nah itu dan alhamdulillah bantuan Yayasan Buddha SECI itu sudah bisa didistribusikan dan dirasakan oleh masyarakat khususnya pengungsi yang ada. Baik. Terima kasih untuk informasinya Bapak Kapolda Sulawesi Selatan Guntur Laupe dan juga Bapak Suwandi selaku relawan SECI. Terima kasih untuk waktunya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang.